Pasians, ketemu lagi di podcast SMP BPK Penabur Tasikmalaya. Ini adalah podcast pertama di tahun ajaran 2023-2024 bersama saya, Miss Grace, selaku guru seni budaya di SMP BPK Penabur Tasikmalaya. Kalian semua bisa panggil Miss dengan sebutan Miss Gea. Dan kali ini Miss mau ngajak seseorang nih. Kalau teman-teman pernah lihat TV atau kalian pernah tahu tentang sejarah musik di Tasikmalaya nih, misalnya pernah lihat di Radar TV atau misalnya pernah lihat di kafe-kafe atau di wedding-wedding. Nah, ini adalah temen Miss, tapi sekarang sudah jadi temen ya. Dan kemarin-kemarin itu ini sebenarnya muridnya Miss Gea. Kita kenalin dulu yuk. Namanya adalah Kakak Prilly. Hai Kakak Prilly. Namanya Halo. Prilly Dwi Gartiani. Bener gak sih? Benar. Bener banget. Ini udah warawiri banget di dunia permusikan Tasikmalaya, Bandung. Karena sekarang Kakak Prilly ini adalah mahasiswa di sebuah universitas ternama ya di kota Bandung dan ngambil jurusan musik ya Pril. Iya, pendidikan seni musik. Ambil jurusan seni musik dan sekarang ini Kakak Prilly sudah merambah ke Jakarta juga ya kemarin. Iya. Dan kita mau tanya-tanya yuk sama Kakak Prilly. Gimana sih Kakak Prilly bisa sampai di titik itu? Nanti prestasinya apa aja kita akan bahas di sini. Yuk. Awalnya suka musik kapan? Aku suka musik dulu tuh mungkin dari umur kecil pas ibu lagi ngajar mungkin atau masih kuliah, dan aku tuh suka dititipin ke nenek, ke saudara-saudara, dan kebetulan dikasih tahu lagu-lagu tradisional kayak lagu Sunda tuh kayak Manuk Dadali kayak gitu-gitu. Jadi aku mulai umur 3 tahun katanya udah bisa hafal lagu-lagu Sunda kayak gitu. Jadi cepet nempel gitu. Oh, awalnya dari musik tradisional. Dari Gitu. musik tradisional, teman-teman, bukan dari musik pop. Tapi Kakak Prilly ini mulai belajar sama Miss Gia itu SMP kalau nggak salah ya. Lebih tepatnya mau masuk SMP. Mau masuk SMP sampai mau masuk kuliah. Iya. Nah, gitu ya. Jadi lumayan nih teman-teman, lumayan Miss kenal juga sama sosoknya Kakak Prilly ini dan gimana sepak terjangnya Kakak Prilly dari yang memang sudah bagus suaranya dari awalnya tuh sudah bagus, tapi gimana dia berjuangnya untuk audisi ini, audisi itu dan akhirnya titik tertingginya adalah audisi apa, Pril? Audisi The Voice waktu tahun 2019 kali ya, Miss. Waktu itu kan dibimbing juga sama Miss Grace tentunya. Dan itu mungkin pengalaman baru, experience baru karena pertama kalinya aku bisa ngerasain audisi besar di panggung besar, ditonton, dijuriin sama juri aslinya alias artisnya itu. Dan itu meskipun nggak sampai di babak yang lebih jauh lagi, tapi dari situ udah seneng banget. Oh, ternyata gini ya dunia TV gitu. Makanya jadi lebih tertarik lagi buat ngegali, gimana nih aku biar bisa maju di musik tuh seperti apa gitu sih. Keren banget. Nanti ya di akhir podcast kita, nanti Kakak Prilly bakalan nyanyi. Gimana Oke. suaranya keren banget. Kalau teman-teman semuanya selama ini memandang Miss Grace itu suaranya bagus, ini lebih bagus lagi sih sebenarnya. Tapi coach itu lebih hebat tuh daripada muridnya, nggak bisa mengontrol diri kalau di mana harus salah, di mana harus salah, di mana yang ini salah, yang ini benar, yang ini too much atau enggak gitu. Di situ Iya, bisa dikontrol ya, Miss. iya betul. Dan sekarang Miss mau nanya nih, gimana tanggapan Prilly terhadap musik zaman sekarang? Ya. Kan dulu Prilly kan dulu diajarinnya sama keluarga nih dari nenek. Kalau Miss dengar dari ibu itu dari nenek sih ya, yang Ya. biasa nyinden ya kalau nggak Iya, salah nyinden iya. Sunda gitu. Nah, gimana menurut Prilly ya, zaman dulu sama zaman sekarang itu perkembangan musik tuh kayak gimana? Kayaknya pesat banget, cuman Miss kan ngikutin anak muda zaman sekarang itu kayaknya secepat itu gitu. Iya, aku ngeliatin perkembangan musik dari dulu aku awal-awal belajar musik ya, sampai sekarang ngeliat genre-genrenya. Mungkin dari awal aku banyak dikenalin dari lagu-lagu tradisional, jadi aku pun di sekolah ngikut juga, kadang ikutin lomba juga.
lebih banyak ngewakilin di lagu tradisionalnya. Tapi ego aku sendiri kan sukanya tuh di pop banget gitu. Dari awal SMP sampai kuliah sekarang tuh aku ngamatin musik si pop sendiri itu ternyata banyak banget perkembangannya. Bahkan yang lagu pop yang kita tahu itu lagu-lagunya galau kayak Agnes Mo ya. Ternyata sekarang tuh semakin booming, semakin pesat dan bahkan ada dari satu musisi yang aku sering lihat dan ternyata dia tuh punya latar belakang dari papahnya kayak aku lihat tuh Rizky Febian kan papahnya tuh seorang seniman Sunda dan dia memasukkan nada-nada tradisional, nada-nada Sunda dengan nada-nada pop dan dia bisa kolaborasiin itu dan itu masih ada cengkok Sunda sedikit di lagu popnya dan itu malah terdengar lebih keren gitu kalau menurut aku. Mungkin itu salah satu contohnya ataupun lagu-lagu Sunda yang bisa dikemas dengan aransemen-aransemen bagus kayak antara kombinasi kendang, suling dengan lagu-lagu dengan alat-alat bandnya yang lain-lain dan itu menurut aku melihat kalau di Indonesia tuh perkembangan musiknya udah sangat pesat banget sih, Miss. Keren banget. Mungkin suatu saat juga di Tasik harusnya ada ya banyak Harusnya generasi-generasi sih yang kayak gitu ya, karena kita iya, harus ikut perkembangan zaman saat ini dan kita harus iya, melesat ke dunia yang lebih luas lagi. iya betul. Terus Pril, Ya. kalau Prilly sebenarnya nih, hatinya Prilly itu masuknya ke selain pop ya, selain pop banget. Kalau Miss tahu banget kalau Prilly Mhm. itu sebutannya Prilly, kalau Miss Grace bilang itu Ariana Grande-nya Jawa Barat sih ya. Emang suaranya tuh sekeriting itu gitu loh. Misalnya Miss Grace aja yang ngajarin nggak sekeriting itu, tapi misalnya Prilly itu bisa bisa sampai sekeriting itu hanya dengan Pril harus dikeriting bagian ini dengan instruksi seperti itu aja langsung udah ngerti kodenya gitu loh. Nah, Mhm. aslinya Prilly ya, hatinya sebenarnya selain pop apa? Ah, Selain Sunda ya. iya Karena ya. kalau Sunda pupu segala macam dia tuh udah juaranya banget kalau di Tasik FLS 2N apa juara gitu. Oke. Sebenarnya kalau untuk yang tadi Miss jelasin tentang riff and runs itu kenapa aku bisa belajar riff and runs tuh karena mengamati dari cara nyanyi Sunda sama pop apalagi dangdut kayaknya dangdut sih lebih aku Penggabungan ya. menggabungan mungkin dari situ aku banyak belajar oh gini ya riff and runs bedanya kalau dangdut gini bedanya Sunda tuh gini. Sebentar teman-teman, kita coba Kakak Prilly praktekin riff and runs itu kayak gimana. Sedikit aja nggak usah panjang-panjang, nih kalau panjang-panjang jadinya sealbum ya. Sedikit Oke. aja, Kita coba di lagu. sekalimat aja, nggak usah panjang-panjang. Lagu apa? Lagunya Ziva boleh. Oke, Peri kita Cinta. oh Percintaku. Aku untuk kamu, kamu untuk aku, namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda. Oke, cukup. Gitu. Dapatkan CD dan kasetnya di toko material terdekat. Aduh, aduh, tapi seru Bagus banget banget sih. kan, itu baru cuma sekalimat doang. Kalau Iya. Miss Grace tuh udah kenyang banget dengerin Kakak Prilly ini nyanyi karena emang waktu dulu sebelum kuliah sampai sekarang yang sibuk sesibuk seperti Mahal ini ya ceritanya gitu kan, masih Amin, sempat ke amin. rumah, masih sempat belajar gitu. Nah, sekarang udah sibuknya tuh lebih-lebih dari Miss Grace dulu gitu. Hebat banget sih Pril sebenarnya gitu ya. Dan sekarang Miss mau nanya, prestasi musiknya Prilly dari yang paling rendah dulu deh, paling rendah. Yang mau diingat dari, jangan dari TK, TK mah nggak kehitung, Ah, Pril. oke. Oke, mungkin dari SMP aja kali ya, Miss. SMP boleh, Ah, SMP. oke mungkin dari SMP aku dari situ awal-awal aku bisa tembus ke tingkat kabupaten atau kota di lomba kawih sama pupu Ya, ngewakilinnya gitu. Alhamdulillah juga sampai ke tingkat provinsi. Terus pas lulus kuliah, aku dipercaya sama tapi ini bukan musik ya, Miss. Tapi emang ada kaitannya sama vokal juga. Aku dipercaya buat isi teater musikal. oh yang kemarin itu. Iya, yang sampai aku main di Bali, tentunya itu sebuah kehormatan banget diundang sama mungkin ada yang tahu di sini tokoh sutradara teater terkenal namanya Kang Wawan Sofwan. Di sana di Bandung tuh dia mewadahi sanggar teater
Dan di sana alhamdulillah aku dipercaya untuk bisa mengisi vokal dan bermain peran juga di sana, tapi kita pakai properti Egrang. Oh iya. Iya, kita main di Bali di sana seru banget. Pokoknya banyak pengalaman baru di sana sampai ketemu sama Kak Maudi Kosnadi, salah satu tokoh yang ada di sinetron Sidul. iya Sidul itu. Gitu sih, Miss. Mungkin untuk pengalaman-pengalaman yang lainnya, mungkin kalau lomba aku belum terlalu Paling memfokuskan itu ke ya yang lomba. The Voice itu ya. Iya, The Voice mungkin yang aku rasa Pencapaian paling pencapaian. lumayan tinggi sebenarnya gitu. Iya, Dan emang waktu itu kalau misalnya teman-teman mau tahu ya, ya ampun ya April dulu waktu apa namanya syuting The Voice itu iya, sampai tunggu matahari tepat di atas kepala kita tuh iya, bener-bener nunggu banget dan missnya harus ikut syuting nemenin Prilly gitu kan. Itu sih seru banget waktu itu karena pengalaman yang paling berharga di mana Miss Grace sebagai guru sendiri gitu ya bisa mendampingi si murid sampai mencapai tingkat kesuksesan yang memang diinginkan oleh murid gitu itu tuh kebanggaan tersendiri sebenarnya gitu kan iya, iya, dan apa namanya tapi itu tidak dengan mudah semerta-merta teman-teman semuanya bisa dapetin dengan sekali ini latihan dua kali latihan tidak itu bertahun-tahun Kakak Prilly latihan dengan galak nggak sih Miss Grace. Mungkin bagi orang-orang yang tidak suka dengan belajar gimana ya, Miss? Kalau buat aku sih karena udah biasa gertak kali ya di sekolah sama guru seni itu kayak emang rata-rata guru seni itu selalu kayak gitu, guys. Jadi tenang aja, itu bukan berarti galak, tapi emang begitu cara belajar seorang seni, apalagi di musik itu seperti itulah habitnya ya, Miss, Iya, kayaknya. karena kalau misalkan seni itu tidak ada kedisiplinan, tidak ada Iya, betul. apa ya, tidak ada aturannya. Betul, sifatnya seni itu Miss bilang selalu sama teman-teman, sama murid-murid itu seni itu sifatnya adalah bebas. Tapi bebasnya juga ada aturannya, ya kan? Iya, Jadi bukan bebas semau kita, semau gue yang tidur di jalan, it's okay, memang betul gitu. Banyak orang-orang kayak seniman-seniman gitu, emang gimana aja bisa tapi dia harus punya rule yang jelas gitu. Kalau kamu pengen sesuatu ya kamu harus lakukan sesuatu itu iya lebih betul. lagi juga kayak gitu. Nah, prestasi musik juga, real ngomong-ngomong prestasi musik gitu ya. Segala sesuatu itu tidak bisa didapatkan secara instan ya, benar Mhm, nggak? betul betul. Kayak Kakak Prilly ini dia belajar musik dari kecil tentunya betul, tapi digembleng musiknya tuh mulai dari masuk SMP sampai kuliah Iya, itu berapa tahun coba? Sekitar 6 7 hampir 7 tahun lah ya iya, belajar iya. musik dan emang bener-bener yang kamu harus disiplin kalau misalnya belajar nggak boleh hari ini les besok bolos terus habis itu reschedule tiba-tiba kayak gitu jadi memang bener-bener harus satu hari tuh latihan berapa jam waktunya coba deh tanya sama kakak Prilly sehari tuh dulu waktu zaman kalau sekarang sih udah setara ya kalau Miss bilang adalah setara artis ya belajarnya semau kita ya. Kalau dulu masih zaman belajar les vokal kayak gitu, belajarnya tuh sehari tuh berapa lama gitu? Kalau aku kadang gak nentu sih ya, Miss. Tapi kalau Mau karena lomba ya? karena kalau mau lomba itu mungkin seminggu itu harusnya ada 2 hari sekalinya itu harus ada latihan. Tapi latihan yang serius, teman-teman. Mungkin ada 2 jam atau 3 jam mungkin buat aku gitu. Tapi bukan berarti digeder gitu kan. Gitu karena main detailing kan kalau mau lomba tuh biasanya di part ininya harus gimana, di part ininya harus gimana, improve-nya kayak gimana. Itu mungkin yang harus diperhatikan di pas lomba tuh bukan dari awal sampai akhir kita dibolak-balik buat nyanyi dari awal enggak gitu. Ya, kadang-kadang kan orang salah kaprahnya adalah belajar nyanyinya pada saat mau lomba aja. Iya, Ya betul. kan? Kadang-kadang ada beberapa orang yang memang datang juga sama Miss kalau misalnya Miss mau lomba ya minggu depan. Nah, kalau lomba minggu depan terus latihannya cuma sekarang aja, ya jangan ngarep juara gitu ya kan? Iya, Karena iya. emang segala sesuatu itu harus dilakukan secara konsisten. Iya. Segala sesuatu tuh harus dilakukan secara terus-menerus ya, Mhm. continue. Nggak bisa hari ini kamu lomba minggu depan, hari ini kamu belajarnya terus besok tiba-tiba pengen juara ya nggak bisa. Iya, Kakak Prilly aja betul. sebenarnya gini teman-teman Kakak Prilly ini suaranya emang udah ada basic yang kayak gini gitu di push lagi jadi bagus banget lebih bagus lagi gitu basicnya tuh hampir sama kayak yang sekarang yang barusan dinyanyiin gitu cuman karena belajar terus habis gitu di push lagi latihan lagi terus
pengalaman juga jam terbang akhirnya melebihi dari yang kemarin-kemarin ya jadinya seperti ini. Iya. Keren banget tuh Kakak Prilly gitu ya. Nah, Amin, sekarang terima mau kasih. nanya kalau misalnya nih teman-teman mau ngikutin jejaknya Kakak Prilly yang suka musik, gimana sarannya? eh Mungkin dari aku, sepengalaman aku ya, kalau ingin sukses di dunia musik itu, tapi aku bukan berarti aku udah sukses ya, Miss. Aku juga masih tetap berjuang mungkin ya, bagaimana goalsnya di musik seperti apa. Dari pengalaman aku dari mulai aku les sampai aku ikut-ikut lomba. Nah, mungkin dari ikut-ikut lomba ininya kita tuh dapat teman baru. Bukan berarti kita dapat lawan apa? Lawan lomba tuh bukan berarti kita jadi harus saling sikut gitu, enggak. Tapi kita bisa sharing masukan, saran dan lain-lainnya itu tuh menjadi salah satu pemicu juga buat lebih maju sih Miss buat menurut aku karena dari situ relasi juga semakin bertambah. Terus apa lagi ya? Mungkin dari aku tuh lebih menghargai waktu aja sih buat latihan terus dan memperbanyak pembendaharaan lagu ya Miss. Seperti yang Miss bilang dari dulu, pembendaharaan lagu itu lebih banyak dan diperluas juga selera musiknya. Jangan terlalu terlalu idealis kayak misalkan aku terlalu suka pop, nggak, aku pengen terus di pop. Oke, jangan fanatik banget Iya, sama satu genre. iya kalau memang mau bisa terjun sampai di dunia musik gitu. Karena kita harus berusaha apa sih Miss bisa menerima masukan dari orang juga tentang genre itu sendiri. Bukan berarti kita nggak bisa, tapi karena ego kitanya yang nggak mau menurut aku. Intinya lebih kalau orang musik itu kan biasanya egonya tuh lebih ini, lebih di atas. Kenapa? Karena oh gue juga bisa, oh gue juga mampu kok lebih dari itu gitu. Intinya adalah kita dimanapun dan apapun konteksnya harus harus selalu rendah hati gitu. Iya, Harus selalu keep humble karena ya itu kunci kesuksesan sebenarnya di mana pada saat kita jadi sombong ya jatuh semua sebenarnya luntur iya, semua karena iya, di mana-mana kalau yang namanya kesombongan kan di mana-mana juga akan jatuh dengan sendirinya iya. gitu. Nah, itu teman-teman saran dari Kakak Prilly. Nah, teman-teman sekarang kita mau dengerin yuk Kakak Prilly nyanyi. Tadi cuman sekalimat nih. Sekarang nyanyinya harus sebaik supaya teman-teman semuanya denger gimana bagusnya suaranya Kakak Prilly full. Jadi teman-teman happy dengernya. Yuk, silakan Prilly. Oke, kita coba ya. Mengapa bintang bersinar? Mengapa air mengalir? Mengapa dunia berputar? Lihat segalanya lebih dekat dan kau akan berarti. Wow, siapa yang tersepona? Terpesona. Tersepona ya. Siapa yang tersepona nih dengan barusan Kakak Prilly nyanyi ya? Kira-kira kayak gitulah ya. Kalau teman-teman semuanya pengen suaranya kayak Kakak Prilly, kalian harus lebih giat lagi belajar, lebih disiplin. Sebenarnya bukan hanya di vokal, bukan hanya di nyanyi dan bermusik aja sih. Kalau disiplin dari segala hal pun, dari hal terkecil misalnya kalian ngerjain tugas sekolah, kalian ulangan, itu pun harus disiplin cara belajarnya. Iya, Bener gak Kakak Prilly? betul dong. Supaya sukses dalam segala hal bukan hanya dalam bermusik. Dan Yap. cuman memang konteksnya kali ini adalah bermusik ya gitu. Nah, itu dia podcast kita hari ini di SMP BPK Penabur Tasikmalaya di tahun ajaran 2023-2024. Nanti kita ketemu lagi di next podcast dan semoga Kakak Prilly juga bisa datang lagi, kita undang lagi kalau kalian semuanya suka dengan obrolan kita semua. Thank you semuanya. See you dan Thank bye-bye. God bless you all.